Mulai, action. Welcome. Sekarang namanya ganti jadi rumah monyet. Saruno iye aya nama. Kenapa kalau ada yang nanya kenapa ganti gara-gara nama Monkey House ternyata sudah dipakai. Bisa kena copyright. Nanti kita ke persidangan nanti bahaya. Enggak, nanti kalau mau nyari susah. Nah, oke, sesuai janji kali ini kita akan membahas soal Ninja. Oke. Naruto kan kita mau bahas Naruto kan. Mantap, anime paling best pokoknya. Enggak. Nah, ini yang harus kita benarkan persepsinya. Banyak salah kaprah lagi ternyata. Iya. Jadi ternyata setelah kami mempelajari, enggak anjir, gua doang. Orang melempar pertanyaan aja. Enggak. Woi, Rud, Ya, kemana Rud? begitu. Kemana Rud? Jadi kemana enggak anjir? Cari contekan, diam dulu kau. Oh, iya, Nah, silakan. oke. Jadi begini, soal ninja itu sebenarnya memang kita banyak salah kaprah. Bukan kita, kebanyakan orang salah kaprah. Jadi kayak ninja itu bisa ngeluarin api dari mulutnya. Enggak, ninja punya kemampuan memanipulasi elemen. Iya, avatar. Enggak. Jadi sebenarnya sih pada kenyataannya nggak mungkin ada orang seperti itu tuh, nggak mungkin. Jadi mendadak kayak Sasuke gitu nyembur api dari mulut, abu. Punya mata saringan tuh Iya, bisa nggak tak? mungkin. Aduh anjir. Itu tuh nggak ada. Ninja tuh pada akhirnya bukan prajurit super. Kalau mau prajurit super Captain America. Oh iya. Iya. Udah bisa ada super power. Iya, nggak ada gitu. Tapi yang mungkin mereka punya beberapa teknik kayak untuk bisa mempertahankan stamina mereka, karena ada mulai dari cara berlari, dan ternyata Naruto-ran itu benar cara lari ninja, cuman nggak gitu. Oke, berarti kita sekarang Naruto-ran kalau menang. Nah, ngomong-ngomong Naruto-ran tadi, jadi ternyata memang cara lari ninja atau bahkan samurai pada umum pada masa lalu itu memang mirip seperti itu. Dalam artian cara lari mereka tuh beda sama cara lari yang Biasanya ada sekarang. Jadi cara lari mereka namanya bukan Naruto-ran ya, tapi namanya Nanbahashiri. Oi, mantap emang otaknya ini aja. Nanbahashiri. Jadi itu uniknya adalah kaki sama tangan yang bergerak itu sejajar. Jadi kan kalau misalnya kita lari normal, kalau kaki kanan yang maju, tangan kiri yang di depan. Oh iya. Kan? Jadi sebenarnya tubuh kita ngebentuk kayak apa ya? Kayak gasing gitu. Iya. Tubuh kita membentuk putaran. Jadi kalau Nanbahashiri, kaki kanan maju, tangan kanan ikut maju. Sulit. Ya. Iya. Jadi badan kita nggak berputar. nggak mutar. Nah katanya itu memang nggak nambah kecepatan kayak di Naruto ya, yang bisa Cus aja. Enggak bullshit, nggak. Cuma katanya itu membuat stamina kita lebih terjaga. Selain juga katanya ada teknik pernapasannya, lupa namanya, cuma katanya ada. Nah, jadi Apa? itu begitu kira-kira yang begitu sekian. Enggak ya? Enggak anjir. Oh, enggak. Kita breakdown juga nih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari orang nih. Ya. Senjatanya itu terkenal dengan kunai, shuriken, kusarigama, makibishi. Ninja itu identik dengan pembunuhan, jago assassination. Satu-satu goblok. Satu. Ya udah. Dari dua itu dulu aja. Dua itu dulu. Nah, ini juga yang harus bukan dibenarkan ya. Cuman maksudnya ninja dan senjata-senjatanya. Nah, ternyata, dan ini udah bisa dicoba dicek juga ke beberapa video yang bersama ninja terakhir, yang katanya ninja terakhir di Jepang. Ya, namanya siapa ya kemarin tuh? Mana Ya, loading loading. kene. Maklum saya agak-agak gimana gitu. Cuman disebutin kayak misalnya beberapa senjata kayak shuriken, kayak ninjato atau pedang ninja,
Itu sebenarnya ini nama ninja terakhir di Jepang, katanya ninja terakhir itu Jinichi Kawakami. Jinichi Kawakami dia pernah ada wawancara dan dia menjelaskan beberapa hal tentang senjata-senjata yang katanya punya ninja kayak shuriken itu sebenarnya bukan senjata ninja. Itu senjata kuno benar dari Jepang benar. Yang jadi masalah itu bukan senjata ninja, itu senjata samurai. Oh, tapi biasanya identiknya dengan shuriken itu ninja. Ya, kan? tapi kan kenapa? Ya itu identiknya karena sama ninja lah segala macam. Padahal itu kenyataannya senjata samurai yang pakai senjata begitu gitu. Ya kunai ya itu biasanya kunai. Ya shuriken itu adalah samurai. Sedangkan kalau kunai itu kan kalau di Naruto biasa tuh jadi gantinya pisau. Iya, pisau. Ganti apalah itu pokoknya sering dipakai buat duel gitu. Iya. Pada kenyataannya kunai bisa memang bisa dipakai sebagai senjata, tapi fungsi utamanya kalau nggak salah ingat dan itu ada di beberapa ini juga literatur. Kunai itu sebenarnya itu adalah alat yang dipakai untuk ngegali. Untuk gali tanah. Iya, untuk bikin lubang gitu. Oh. Untuk bikin lubang, jadi itu buat kokore gitu. Kalau kata orang Sunda mah kokore gitu. Pakai kunai. Tapi bisa juga merangkap sebagai senjata, tapi bukan senjata lempar kayak di Naruto kan itu dilempar. Balik lagi anjir kayak bumerang. Yeah. Nah, itu bukan itu. Nah, terus ninjato pedang ninja itu yang ditaruh di punggung. Yes, yang biasanya lurus. Ya. Nah, ini nyambung ke beberapa cerita tentang pedang-pedang yang ditaruh di punggung gitu. Pada kenyataannya nggak pernah ada. Oh iya sih. Iya. Baik mau di bukan film, mau di negara Eropa, di negara Jepang, di Cina dan lain-lain, nggak ada pedang ditaruh di punggung tuh. Kenapa kalau pedang nggak ditaruh di punggung itu kenapa? Nggak ada, tahu nggak? Jauh meren ngambil. Nah itu nyambutnya setengah mati, masukinnya susah. Iya sih, kan udah kelihatan di belakang kan. Ya, masukinnya susah, nyabutnya juga sama susahnya. Iya. Karena panjang kan. Panjang, ya. Walaupun katanya ninjato tuh lebih pendek dan lain sebagainya, tetap aja kenyataannya susah. Tetap saja tidak efektif. Ya itu. Terus juga kalau dipakai penyusupan juga susah, kebentur. Gak lucu kan? Iya. Mau naik ke atap tahan sama pedangnya. Ya. Nah itu. Nah, terus selain itu apalagi sih tadi? Kusarigama gimana Kusarigama? Nah, Kusarigama kalau nggak tahu itu sabit rantai. Kalau misalnya yang suka main Samurai Warrior itu senjatanya Hanzo Hattori. Oh, iya. Nah, kalau Kusarigama itu sebenarnya setahu saya malah pengguna senjata Kusarigama yang paling terkenal itu justru bukan dari ninja. Dari siapa tahu? Tapi samurai, salah satu lawannya Musashi Miyamoto yang terkenal juga namanya Shishido Baiken. Itu katanya yang samurai teknik ngegunain sabit rantai atau Kusarigama. Jadi samurai yang menggunakan. Jadi itu senjata samurai, lagi-lagi senjata samurai. Bukan senjata ninja. Oh iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kayak gitu pasti ada pertanyaan. Terus kenapa digambarkan begitu sekarang? Kenyataannya sebenarnya ini akan menyangkut sama satu lagi mitos. Katanya cek cenah. Hearsay. Daing orang Jepang. Iya, samurai dan ninja itu musuh. Nah, makanya katanya ya pokoknya ninja itu musuh samurai. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan tadi, kenapa juga senjata-senjata yang katanya senjata samurai ternyata dipakai samurai. Senjata ninja kok ternyata dipakai sama samurai. Yes. Nah, pada dasarnya dan ini juga didukung sama beberapa peneliti sejarah tentang ninja. Pada dasarnya ninja sama samurai itu sama-sama aja. Ninja teh samurai teh ninja, bisa jadi ninja. Kasih contoh. Analogi yang kita bicarakan. Jadi kalau kita anggaplah misalnya ini kemiliteran ya, anggaplah ini ketentaraan.
samurai itu tentara, samurai itu jenderal, samurai itu komandan. Samurai itu TNI, ninja tuh intel. Ya. Tapi kan intel juga bagi ninja itu bin gitu. Tapi kan itu bagian dari militer Indonesia juga. Misalnya kalau kita analogiin dari Indonesia. Yes. Tugas kalau misalnya secara ini ya mereka sama-sama tentara, cuman job desk-nya beda. Iya memang. Gitu. Kalau ninja itu dia fungsinya untuk yang gelap-gelap. Yang gelap-gelap. Gas gelap dudut ya. Kalau ninja itu fungsinya untuk penyusupan, untuk jadi mata-mata. James Bond. Enggak anjir, James Bond enggak ninja. James Bond itu pembunuh anjir. Apaan ketahuan dulu lah. Terus intinya ninja itu mata-mata, agen rahasia. Ya. Gitu kan. Kalau samurai atau ini tuh mereka tentara, komandan, jenderal, mereka yang ada front di garis line, depan, di front line. ya. Mereka yang ada di garis depan, mereka yang kelihatan gitu, mereka yang oke deh gitu. Kalau perang itu kuy ya. Kayak gitu. Nah, kenapa kok mereka digambarkan bermusuhan padahal kok kenyataannya sama? Sebenarnya itu karena kesalahan persepsi yang kayak kita bicara. Kita sempat ngomong belum ya? Belum. Jadi karena ceritanya samurai itu dianggap sebagai kesatria yang terhormat, mereka bertarung itu selalu dari depan, soal ini. Sedangkan ninja itu menghalalkan segala cara. Ya itu benar. Mau pakai racun, mau pakai di ini, mau bebas. Ya mau pakai misalnya lagi mau duel pakai pedang tiba-tiba ngeluarin pistol, gitu kan. Anjir. Nah itu jadi kesannya bahwa ninja tuh licik. Tapi pada kenyataannya ninja sama samurai itu sama-sama aja. Gitu. Nggak ada bedanya mau bukan nggak ada bedanya ya. Cuman intinya adalah tugas mereka beda gitu. Nah, dan itu akan membentuk kenapa jadi si samurai itu bertarungnya seperti itu gitu. Kenapa si ninja bertarungnya seperti ini. Tuh. Ada satu saya lupa sih ngomongnya di mana. Cuman ada satu omongan bahwa kalau nggak salah, entah dari komik malah ini. Cuman maksudnya kematian ninja itu adalah apa? Kalau ninja yang mati sama seperti anjing yang mati. Jadi kalau samurai kan begitu dia mati justru terhormat. Oh gitu. Iya, masa terhormat mati di perang gitu ya. Sedangkan sebaliknya ninja itu terhormat kalau dia bisa pulang hidup-hidup dengan cara apapun. Karena membawa informasi. Kalau misalnya informasinya nggak nyampe gitu, buat apa dia kerja gitu? Nggak capek-capek. Bisa jadi tuannya seuson. Iya, gitu. Anjing kabur ya mah. Karena dia fungsinya adalah dia dikirim pergi untuk pulang lagi. Iya benar. Karena dia dikirim pergi. Oke, kamu ke kota A, kumpulin informasi di sana. Udah dikumpulin informasi masa nggak dikirim pulang? Iya. Jadi harus balik, nggak boleh kayak Bang Toib. Iya. Anjir, perang udah beres, baru pulang dia 3 tahun berikutnya. Nah, itu intinya kenapa ninja itu yang dibutuhkan oleh ninja atau lebih tepatnya shinobi itu adalah bertahan hidup. Jadi cara apapun, gimana pun pengecutnya, gimana pun ini, dia harus bisa bertahan hidup. Kalau dia mati, ya nggak ada gunanya. Iya benar. Nggak bisa mendadak kayak kalau samurai kan mati, kamu terhormat. Enggak, anjir. Kalau tugasnya ninja justru mereka berdua nih pergi. Tiba-tiba satu orang cedera. Kalau jadi samurai atau kalau jadi orang normal, teman ditolong itu penting. Iya. Kalau jadi ninja enggak, temennya dibuang. Temen yang beban. Iya, beban, buang gitu kan. Kenapa? Karena yang paling penting di sini adalah informasi yang mereka bawa. Gitu. Prioritasnya. Iya, makanya kalau yang di Naruto teman itu enggak sih itu dibuang. Sakura itu beban, dibuang. Enggak ada nolongin Sasuke itu enggak ada. Nyangga soalnya pergi enggak ada. Awal urusan yang perang lah gitu. Itu enggak ada. Itu realnya. Ya, itu realnya. Dia ngomongin Naruto gitu. Nah, ini orang mitos lagi nih. Desa ninja tuh ada nggak sih sebenarnya? Ini sebenarnya desa ninja itu ada. Kalau dari yang aktif sekarang ya, maksudnya dari kalau ke Jepang ada kalau kita mau ke desa ninja. Tapi apakah itu benar-benar desa ninja real sesuai sejarah atau tidak? Masih dipertanyakan.
Maksudnya masih tanda tanya ya dari segi penelitian ahli sejarah atau yang seneng sama penelitian ninjanya, dipertanyakan kalau otentik atau tidaknya ini benar-benar apakah dulu ninja tuh tinggal di sini, berlatih di sini dan lain sebagainya. Ada itu di Iga, di daerah Iga sama Koga kan yang iya, cuman kalau nggak salah yang jadi desa yang bisa dikunjungi turis segala macam itu di Iga. Itu ada, dan di situ juga ada museum-museum ninja, terus bahkan ada gulungan jurus-jurus dan sejarah segala macam. Katanya sih kalau kamu peneliti bisa dicek atau bisa minta kopiannya. Cuman memang benar-benar ada. Tapi balik lagi, apakah itu otentik? Benar-benar itu akurat tidak ya? Atau tidak? Nah, itu dipertanyakan. Terus apalagi kalau kita ngomong ninja-ninjaan, spesialis dalam pembunuhan, tugasnya cuma bunuh doang. Enggak. Nah, itu sebenarnya balik lagi kayak mata-mata. Jadi gini, orang yang tersebar sekarang kan ceritanya ninja itu pembunuh. Yes. Ya kan, ninja itu enggak, balik lagi ninja itu mata-mata. Kalau mau di apa ya? Digeneralisir, ninja itu harus segala bisa. Dia mata-mata bisa, jadi pembunuh bisa, jadi prajurit bisa. Dia harus bisa masuk ke semua lini gitu. Harus bisa kerja semua tempat. Soalnya bahkan ninja ada yang harus nyamar jadi petani, jadi otomatis dia harus bisa bertani. Dia ada yang nyamar jadi ahli akrobat atau ini ya tukang sirkus lah gitu. Jadi harus bisa akrobat, harus bisa trik-trik sirkus. Ada yang jadi pedagang, otomatis harus bisa jual barang dan segala macam. Jadi mereka itu kalau bahasa kerennya itu jack of all trades gitu. Mereka tuh segala bisa gitu. Segala bisa, oke. Segala bisa. Jadi mereka memang harus bisa ini. Nah, tuh salah satu tugasnya termasuk juga pembunuhan. Tapi apakah pembunuhan itu seperti inti ya, bukan. Enggak jadi inti. Tugas mereka balik lagi, tugas mereka adalah pengumpul informasi. Mereka mata-mata. Mereka tugasnya ngumpulin informasi, nyebarin berita bohong, propaganda gitu ya. Propaganda bohong, misalnya gitu. Misalnya anggaplah teman kita ini Fausta ini misalnya adalah seorang jenderal gitu kan terus dibilangin ada kabar burung gitu tersebar, jangan percaya sama jenderal ini, dia mah homo. Gops aja nggak ada semua gosip. Bisa atau tetap jadi homofobik ya. Salah homofobik. Oke, kita ganti misalnya gitu, jangan percaya sama jenderal korup lah karena dia misalnya dia korup, atau dia misalnya ini jenderal ini kejam, tukang ngebunuhin rakyat, jadi bisa dipakai untuk justifikasi tuannya si ninja ini untuk nyerang daerah itu. Propaganda itu menebar hoax lahnya. Menebar hoax. Jadi kalau misalnya kalian yang suka nebar hoax itu kalian bisa dibilang ninja. Anda ninja. Kalian para buzzer. Kalian ninja. Anda ninja di era modern itu saya baru tahu. Ya bisa hitungannya ninja. Iya. Satu lagi nih, mitosnya ninja wanita tuh ada nggak sih sebenarnya? Kunoichi. Nah, Kunoichi kalau nggak salah sebenarnya nggak ada nama ninja khusus gitu bahwa ninja wanita itu Kunoichi. Nggak ada. Ninja mah ninja aja. Ninja atau shinobi mah shinobi aja. Mau dia laki-laki mau dia perempuan, jadi nggak ada khusus. Dan kan katanya apa kalau Kunoichi kan bisa ya harus ahli begituan. Iya harus. Harus ahli di pip. Itu pangkal, lah aja. Atau misalnya gitu, ada yang mohon maaf kalau agak-agak vulgar itu nyelipin sesuatu di dalam gitu. Nyelipin racun gitu. Racun. Dipakai, mati gitu. Enggak, padahal kenyataannya enggak gitu, tapi memang ada juga nih shinobi wanita itu ada. Tugas mereka yaitu nyusup jadi pelayan, nyusup jadi ini. Ada yang jadi selir daimyo, ada yang ini ada, tapi enggak semua serta-merta bahwa mereka tugasnya begini, ya enggak juga. Ya balik lagi karena ninja itu harus serba bisa ya. Apapun ya harus dilakukan, pokoknya demi mereka dapetin informasi atau menyelesaikan misi yang mereka dapat. Yes. Enggak ada inilah. Nah, terus next katanya soal ninjutsu. Gimana? Ninjutsu ya. Kalian Rasengan aja. Enggak bukan contoh. Ada beberapa perguruan bela diri, bahkan di Indonesia kalau nggak salah ada yang pakai ngomong bawa-bawa misalnya ninjutsu. Di Amerika dulu sempat booming. Kalau ada yang tahu filmnya Van Damme,
Jean-Claude Van Damme itu yang Bloodsport. Nah, itu kan katanya itu ngajarin ninja walaupun ternyata sudah terbukti itu hoax. Oh shit. Bener loh, ninja nebar hoax. Enggak, tapi maksudnya itu palsu. Jadi sebagian besar menurut peneliti, dan kalau misalnya mau tahu lebih jauh silakan cek di YouTube-nya itu Anthony Cummins. Itu peneliti tentang ninja. Disebutin bahwa sebenarnya ninjutsu yang beredar yang berupa teknik bela diri itu sebenarnya bukan ninjutsu gitu, bukan teknik bertarung ninja. Karena pada dasarnya teknik bertarung ninja sama samurai sama-sama aja. Teknik pedangnya mungkin sama. Iya, teknik tangan kosongnya sama, rata-rata berdasarkan jujitsu. Iya. Dan jujitsu, kempo, karate dan sebagainya. Teknik senjatanya sama, ujung-ujungnya kenjutsu. Sojutsu, kusarigama tadi kan udah dibilang bahwa itu teknik samurai. Iya. Itu kan semuanya ternyata basicnya sama. Ninjutsu yang sebenarnya atau Nindo kalau nggak salah, Nindo atau Shinobido, jalan ninja. Ya, yang sebenarnya itu lebih berhubungan ke cara-cara teknik-teknik penyusupan, teknik-teknik yang menggunakan alam, maksudnya sebagai bersatu dengan alam gitu. Enggak. Oh, tapi maksudnya menggunakan misalnya kayak teknik-teknik strategi perang. Gitu loh, penggunaan misalnya kayak ini kontur tanahnya begini, kondisi geografis begini, berarti saya harus bisa untuk menyampaikan informasi ini ke tuannya gitu, harus bisa menggunakan ini. Terus teknik-teknik cara melangkah, cara itu, karena fungsinya mereka yang memang untuk menyusup, bukan untuk bertarung. Jadi kalau anda belajar ninjutsu untuk bertarung, maaf, anda salah. Mending belajar karate. Belajar karate, belajar silat itu lebih jelas, itu ilmu bela diri, memang fungsinya untuk bertarung, bukan ini. Sedangkan ninjutsu yang sebenarnya itu bentuknya lebih ke strategi perang. Anda justru mau jadi maling Anda. Anda. Ya, nah itu makanya buat beberapa orang yang terutama yang peneliti atau ahli sejarah tentang ninja dan sebagainya, orang-orang yang yang mengajarkan ninjutsu atau ini, ya dianggap sebenarnya mereka mengajarkan ilmu bela diri. Benar, ilmu bela dirinya nggak salah, benar, ilmu bela diri itu. Tapi apakah mereka mengajarkan teknik ninja yang sebenarnya, itu masih harus dipertanyakan, nggak bisa bulat-bulat gitu. Kalau yang orang tangkap, ninjutsu itu banyak gitu di sini ya, bukan bela diri doang, tapi dari segi strategi perang, teknik bernafas misalnya, teknik yang berarti bahkan gaya hidup dan cara ini juga bisa masuk ke ninjutsu. Nindo ya, Nindo sih, karena harusnya orang lebih menganggapnya itu Nindo, bukan ninjutsu ke tekniknya. Ya. Karena kalau kita ngomong teknik, ya balik lagi, pedang udah ada kasarnya gitu ya, pedang udah ada, tangan kosong udah ada, tombak segala macam udah ada, si ininya. Makanya kalau mau belajar teknik ninjutsu dari perguruan tentu, itu Anda bukan belajar jadi ninja, bukan belajar teknik ninja gitu, bukan terus Anda jadi ninja, enggak. Itu Anda mempelajari ilmu bela diri. Tapi memang ternyata si kalau nggak salah ada beberapa kan yang memang diakui bahwa itu ninjutsu resmi dari Jepang itu memang dia adalah penyatuan dari hampir segala ilmu bela diri yang ada. Teknik pedang itu semua memang diajarin, karena memang si master pertamanya kalau nggak salah memang ngumpulin belajar semua ilmu bela diri terus disatuin gitu, di mold jadi teknik ninjutsu gitu. Di kasarnya dijual jadi di teknik ninjutsu. Padahal pada dasarnya itu sama ya, kenjutsu. Ya belajar pedang kenjutsu juga, belajar tombak sojutsu juga, ininya gitu-gitu juga gitu loh. Itu semuanya pada akhirnya sama. Jadi maaf saja Anda yang ninja-ninja ekspektasi Anda breakdown ini. Jadi bukan kita nyalain ya. Maksudnya ini enggak, bukan palsu berarti itu bela diri palsu. Enggak, itu bela diri bener. Bela diri kan teknik bertarung bener, tapi apakah teknik bertarung ninja atau tidak? Nah, itu yang harus yang kita salahkan. Masih dipertanyakan mungkin. Itu bukan teknik ninja, itu bukan ini, tapi itu memang ilmu bela diri. Dari mana? Dari Jepang, Sawakene gitu. Sawakene, betul. Oh, mitosnya gini. Sekarang kan tadi kita udah ngomong samurai, ninja, shinobi, apapun itu. Nah, tapi ada rumor mereka ini bermusuhan. Ya, tadi udah dijelasin. Yang mana sih?
Yang masih lupa tuh belum. Makanya telinga itu di telinga makanya. Gua tahu. Yang tadi kan setara sama aja ya. Berarti tidak bermusuhan ya. Tidak bermusuhan, tapi memang ada rumornya. Jadi gini, kalau kenapa rumor itu menyebar, itu ninja bermusuhan dan lain-lain. Balik lagi, ini kalau yang ini spekulasi, bukan nggak ada literatur, nggak ada yang mendukung ya. Cuman kalau misalnya kenapa ini mungkin karena dalam sejarah salah satu jenderal terkenal dari Jepang, Nobunaga Oda, pernah menyerang wilayah Iga, pernah membumi hanguskan wilayah Iga. Karena kalau yang beredar secara umum adalah karena dia membenci ninja. Tapi kalau tidak salah, ninja di situ bukan karena ninjanya, tapi lebih karena orang-orang di wilayah situ mereka adalah bisa dibilang tentara bayaran. Jadi mereka bakal nyebarin informasi, bakal nyebarin kasarnya mau bekerja apapun demi uang, demi siapa yang bayar. Mereka nggak punya kesetiaan terhadap satu tuan. Sedangkan pada masa itu Nobunaga Oda ingin menyatukan seluruh wilayah Jepang yang sedang terpecah karena perang saudara. Jadi dia nggak ingin ada wilayah mandiri atau wilayah yang jadi kumpulan tentara bayaran kayak gini. Mereka intinya harus patuh ke satu tuan. Ya, jadi mereka harus bisa setia sama pemerintah pusat lah kasarnya. Sedang nggak boleh kayak gitu, makanya diserang. Tapi bukan berarti habis itu si samurai bermusuhan sama ninja, enggak, karena semua pemimpin pasti punya mata-matanya sendiri, pasti punya ninjanya sendiri. Ya, betul. Cuman karena yang di pihak ini freelance mercenaries, freelance, jadi dikasih ultimatum bahwa mereka harus tunduk, nggak mau tunduk diserang. Bukan berarti abis itu samurai berarti benci sama ninja, enggak. Tidak. Karena kalau misalnya samurai benci sama ninja, mereka dapat informasi dari mana? Yes, betul. Nggak ada itu samurai benci sama ninja. Cuman memang dari spekulasi kalau dari yang saya tangkap atau yang kita kumpulin, kemungkinan besar kayak gitu. Makanya rumornya beredar kayak gitu. Dan mungkin salah satu yang lainnya adalah karena ceritanya kan semua samurai digambarkan sebagai kesatria suci. Kesatria yang superior, bermoral gitu kan, sedangkan ninja mah di sini mah bangsat gitu kasarnya ya, menghalalkan segala cara untuk menang. Makanya dianggapnya sebagai ini, padahal pada kenyataannya semuanya sama aja. Jadi begitu buat anda pecinta ninja yang berpikir bahwa ninja itu bisa nyemurin api, bisa kayak Bunsin. Nah, itu tidak. Tapi balik lagi, orang pasti nanya kan, kenapa? Kenapa digambarkannya begindang? Kenapa begindang? Nah, ada kemungkinan kayak gini. Mungkin kabar itu tentang kesaktian para ninja ini disebarkan sama ninjanya sendiri. Buat nakut-nakutin. Kalau misalnya ini kan, itu ninja mau nyerang, anjir ninja, mikir dulu gitu. Ninja anjing bisa rasengan. Aing nomor dulu gitu. Mikir dulu supaya pas lagi mau bertarung kelihatan, wah ini ninja. Kalau mau tunggu sebentar, orang ninjanya udah lari gitu kan. Nah, makanya kayak gitu. Jadi bukan berarti mereka ini, tapi mungkin kabar-kabar itu nggak salah, tapi disebarkan sama mereka sendiri. Buat nakut-nakutin. Segan orang ini segan, lebih segan lagi jadinya. Jadi nggak wah tiba-tiba ada kayak kita ngejar maling gitu kan, kita nggak takut sama maling, begitu ada maling rame-rame aja. Iya. Coba begitu ada ninja bentar dulu, nanti nyemurin api nanti gitu. Nanti bisa mendadak jadi banyak. Begitu saudara-saudara. Nah, buat kalian yang masih ini sekedar informasi, tidak penting sih, tapi pembelajaran gitu, bagaimana ninja itu bener kan, ninja tuh kayak Naruto gitu, bisa lari di air supaya kami menghancurkan ekspektasi Anda. Tugas kami di sini adalah menghancurkan imajinasi Anda. Wah, ninja tuh kayak gitu enggak. Jadi ninja itu enggak kayak di anime, enggak kayak di film-film gitu. Jauh dari kenyataannya, dari itu tidak glamor. Yes. Nggak ada ninja nolong temen, itu nggak ada. Itu ninja yang berkorban demi teman itu nggak ada. Tidak korban. Jadi Sakura itu memang tidak berguna. Sakura beban ditinggal itu. Sasuke beban ditinggal itu. Begitu saudara-saudara, ya terima kasih sudah mendengarkan kicauan kami. Next kita bahas apa nih? Next kita bahas apa nih? Next sebenarnya kalau yang next ini keresahan. Kita bahas keresahan. Oke. Kita bahas keresahan. Keresahan apa?
Apa cik? Keresahan apa? Silakan ditunggu hasilnya. Nanti yang pasti anda akan merasa menyebalkan gitu kan. Ternyata ini dibongkar-bongkar yang jelek-jeleknya. Gitu. Ya oke, thank you sudah mendengarkan. Sampai jumpa next podcast. Saya Rudi. Ya, saya Rudi. Saya Fausta. Bye bye. Yes.